sangat komplit memberikan pencerahan sekaligus arahan dan pedoman dalam berkehidupan. Fisiknya dituntun, pikirannya juga dimotivasi untuk terus ditingkatkan, pintar sampai ke level yang tertinggi, dan rohnya diberikan porsinya untuk menunaikan ibadah sehingga mendapatkan asupan-asupan menu bagi rohnya. Makanya di kita kan ada sholat, ada puasa, gitu kan? Nah, kemudian ada baca Quran, itu untuk kebutuhan rohiyah kita, untuk memberikan ketenangan. Lalu fisik dipandu, bagaimana cara makan, bagaimana cara beraktivitas, dari mulai bangun tidur sampai tidur lagi kan diatur. Ya. Lalu pikiran turun ayat-ayat untuk menjadikan pikiran itu terlatih kuat, kan? Bahkan sampai ke level yang tinggi, jenius dan sebagainya. Turun ayat tentang Iqra, banyak baca, turun ayat tentang tadabbur, afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat afala yatadabbaruna al-Qur'an, turun ayat tentang riset, inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatil liulil albab, kan? Dan seterusnya. Itu supaya semua terstimulus. Nah, jadi kalau ingin tenang, bagaimana cara hidupnya tenang? Seimbangkan 3 bagian tadi. Jadi pikiran kita dilatih supaya kuat, ya, supaya tajam dalam berpikir dan mengarahkan bagian tubuh kita untuk bertindak secara benar. Tubuh ini dilatih ya dengan berolahraga, makan yang benar. Ayat-ayatnya banyak sekali. Ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyibah. Hai orang-orang, hai manusia semuanya, hai orang-orang, hai manusia, silahkan engkau makan sesuai dengan porsi kebutuhan dari yang halal, sumber yang halal, cari yang menyehatkan. Itu di Al-Baqarah 168. Nah, kalau sudah sehat, tubuhnya sehat, dipakai aktivitas, olahraga. Kan banyak hadis-hadis tentang olahraga itu. Alimu auladakum bisibahati warnimayah, kata Nabi, ajarkan anak-anakmu olahraga berenang, atau dengan melentar, atau dengan memanah, atau dengan berkuda. Itu contoh-contoh yang real di era Nabi yang kiranya bisa menyehatkan. Atau kita riset misalnya olahraga apa yang kira-kira menyehatkan, ya, yang senafas dengan tadi jenisnya. Jenisnya bisa berbeda setiap zamannya. Zaman Nabi nggak ditemukan misalnya olahraga futsal, basket, misalkan bola, apalagi jenis-jenis yang sekarang ada banyak atletik dan sebagainya. Tapi kan kita bisa meriset. Ini renang ini apa saja nih manfaat-manfaatnya? Apa nanti olahraga sejenis yang kira-kira yang sama yang bisa dipraktekkan kekinian, atau olahraga yang berbeda tapi manfaatnya sama. Melatih otot ini, menyehatkan yang ini, silahkan walaupun jenisnya nggak sama di era Nabi. Era Nabi misalnya dengan memanah, era sekarang misalnya dengan olahraga menembak, gitu kan, sah-sah saja silahkan. Yang penting konsentrasinya sama, walaupun dengan alat atau perangkat yang berbeda. Ya, nanti kalau ingin dilatih lagi dengan panahan, ya nggak ada masalah. Jangan disimpulkan begini, kalau kalau panahan sunnah, kalau menembak misalnya bid'ah, nah itu sempit dalam berpikirnya. Ya, dan Nabi pun kan visioner. Di zaman Nabi mengatakan, ajarkan anak-anakmu berenang di mana? Di padang pasir. Ya kan? Kan tidak mudah mendapatkan tempat renang, ya kan? Nah, tapi kita tarik ke sekarang kan itu visi yang panjang. Kalau di riset, di berenang ini adalah olahraga yang menyehatkan otot ini, otot itu, untuk cedera, untuk saraf kejepit, untuk macam-macam misalnya. Nah, itu sesuatu yang bisa kita riset, lalu kita bisa keluarkan jenis-jenis